This is Channels Television's breaking news. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah alladzi ba'atha bil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ibu jamaah Masjid Ukhuwah Islamiyah yang dirahmati Allah, tiada kata paling indah, tiada ungkapan yang luar biasa kepada syukur kita kepada Allah SWT dan yang akan berikan nikmat kepada kita semua ribuan juta bahkan miliaran nikmat yang telah kita terima, dan nikmat yang luar biasa dan nikmat iman dan Islam. Untuk itu mari kita panjatkan syukur kepada Allah SWT dan yang akan berikan kenikmatan yang luar biasa tersebut. Yang tentunya kita bersyukur kepada Allah karena pada sore hari ini kita diberi kesempatan dihadirkan di tempat yang mulia bersama dengan orang-orang yang mulia dalam rangka mengkaji kitab yang mulia yang insya Allah pasti akan dicatat Allah sebagai satu yang mulia, dan semoga Allah akan kumpulkan kita bersama orang yang paling mulia di tempat yang mulia yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak dan Allah, tentunya kita yang dulu kita aturkan salam dan salam pada dengan kita kasih kita pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengajar selanjutnya, dan semoga Allah menetapkan kita sebagai orang yang senantiasa istiqomah karena menyadari bahwa pentingnya kita berharap dianggap sebagai umat Rasulullah dengan cara yang kita senantiasa mengkaji, memahami, tadabburi hadis-hadis Rasulullah yang termaktub di dalam kitab Bulughul Maram ini. Maka tentunya Bapak Allah, lagi-lagi kami menyadari betul bahwa kita ada di majelis yang mulia, di mana majelis kita ini senantiasa ditunggu oleh para malaikat, gitu ya. Senantiasa dikagumi oleh malaikat karena janji Allah, ya, bahwa Allah membanggakan. Semoga Allah memudahkan, mengijabah seluruh keinginan mulia putra putri kita semua. Amin. Bapak Allah, maka tentunya sangat mulia ini malaikat senantiasa mohonkan kepada Allah, ya, buat Masjid Ukhuwah Islamiyah, yakni manakala ada yang sakit Allah berikan kesembuhan dengan segera, manakala Allah uji mereka dengan ujian-ujian kehidupan maka Allah berikan jalan keluar yang terbaik bagi mereka. Karena sungguhnya Bapak Ibu, Rasulullah bersabda, "Ajaba fi hayatil mu'minin." Sungguh mengagumkan kehidupan orang beriman. Manakala mereka diuji dengan Allah, mereka bersabar, itu baik. Manakala Allah memberikan satu kenikmatan, dia bersabar, itu juga baik. Itulah kehidupan yang mengagumkan buat orang yang beriman. Bapak Allah, untuk itu maka kita awali silaturahim dan kajian kita malam hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang Allah, ini malam ini tema yang menarik sekali nih. Jadi masalah nikah, gitu ya. Jadi kita nikah. Sebelum kesini, mungkin tadi yang saya mengikuti di grup WA, insyaallah Mas Tonon tentang yang mencoba promosikan ini, dan ternyata malah ada satu sindiran, ya, barang siapa yang ingin nikah lagi, ya. Itu silakan datang malam hari ini. Ini saudara yang saya sering kali ingatkan teman-teman yang bicara masalah poligami, itu hati-hati. Kenapa hati-hati? Karena itu adalah tuntutan Allah, itu adalah tuntunan Allah. Itu adalah satu perintah Allah yang dibolehkan dan dihalalkan. Maka jangan pernah kita menginginkannya, itu aja. Sehingga kalau kita belum siap, ya dipersiapkan dulu karena kita bicara masalah itu. Okay? Saat belum siap, tidak usah dibicarakan. Diyakini aja bahwa itu adalah suatu kebaikan. Baik, Bapak Allah, mohon nanti kalau mau didiskusikan, okay? Kita masuk pada bab kita menikahnya. Kenapa bukan bab nikah, tapi bab kita menikah? Karena sesungguhnya kitab Bulughul Maram ini terdiri dari beberapa kitab, ya. Dan diantaranya kitab yang disebut dengan kitab nikah. Yang dalam kitab nikah nanti itu ada beberapa bab, gitu ya. Sebagai pendahuluan,
Ini disebutkan dalam kitab ini sebagai bahwa nikah itu menurut bahasa adalah mengumpulkan dan saling bercampur, sehingga menurut istilah syariat adalah melakukan akad nikah. Dan disyaratkannya adalah Al-Quran dan As-Sunnah ya, dan ijma ya. Kalau Al-Quran saya ini kita semua hafal ya, karena itu menjadi ayat wajib di dalam khutbah nikah, di dalam pernikahan ya. Ya ini dari surat Ar-Rum ayat 26 ya. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Bapak Ibu, kalau sajanya khutbah nikah saat menyitir ayat ini, itu saya sampaikan ada dua kata yang itu menjadi kunci dalam ayat ini. Yang pertama adalah khalaqa yang telah diciptakan. Yang kedua nanti jalan akan beda. Berarti kan kita perhatikan wa min ayatihi. Dan sebagai tanda kebesaran Allah. Yaitu khalaqalakum min anfusikum. Yakni Allah telah menciptakan pasangan berkarya dari orang lain. Lintas dulu yang baiknya, ternyata itu lintas dulu yang jadi sakinah. Kata sakinah ternyata dari kata lintas dulu. Artinya apa Bapak Ibu? Pernikahan itu kalau diawali dengan cara yang benar pasti sakinah. Ya dari itu jelas ini. Jadi kalau minanfusikum lintas dulu hidayah pasti sakinah. Jadi kecuali yang pernikahannya karena ditangkap hansip dilanjut ceritanya begini. Tapi pernikahan yang dilalui dengan proses yang benar itu pasti dikasih. Cuma masalahnya untuk menjadi mawaddah warahmah ini ada satu kata hukum, tidak serta merta. Jadi menggunakan wajah bainakum mawaddah warahmah dan akan menjadikan kalian mawaddah warahmah. Sakinahnya otomatis, tapi mawaddah warahmahnya ada satu ikhtiar, ada satu harus dipenuhi. Soal nanti kita akan bahas kesana ya. Sebelum kesana, saya ingin kita semua mencermati hadis yang pertama dari kitab ini, yakni hadis yang 996. Lagi kita bersyukur pada Allah ini, kita telah menyelesaikan 996 hadis ya. Jadi kalau kita mengacu pada hadis Rasulullah yang barang siapa yang memahami satu hadis saja, itu lebih baik daripada sholat 1000 rakaat. Kalau 996 hadis berarti kata lebih baik daripada 996.000 rakaat. Luar biasa ini. Mudah-mudahan jangan masjid ini nanti sampai melimpahkan keberkahan dan barokahnya. Amin. Baik, kita masuk pada yang 997. Bismillahirrahmanirrahim. An-Abdillah ibn Mas'ud. Ya, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala ia berkata. Qala ia berkata. Apa yang dikatakan? Qala berkata atau bersabda kepada siapa Rasulullah SAW. Jadi Ibnu Mas'ud ini mengisahkan dirinya. Dia mendapat nasihat dari Rasulullah atau Rasulullah berkata bersabda kepada diri tadi. Apa yang disampaikan Rasulullah kepada Ibnu Mas'ud, disampaikan ya ma'syar sabab. Ya ma'syar sabab, wahai para pemuda. Manis tonton aminkum ba'ah. Nyampaikan ini, jadi ini menggunakan kata-kata ba'ah. Barang siapa di antara kalian yang telah ba'ah. Jadi dia tidak berani menerjemahkan dengan sembrono ya, hati-hati ya. Jadi ini diterjemahkan dengan istilah barang siapa yang telah di antara kalian yang telah ba'ah. Karena berikutnya ada satu konsekuensi. Fatazawwaju, maka menikahlah, maka hendaklah dia menikah. Jadi baik, nanti kita cermati ini. Kemudian fa'innahu aqrabun lil bashar. Kenapa? Karena nikah itu dapat mendudukkan pandangan. Satu. Yang kedua wa ahsanu lil farji, dan memelihara kemaluan. Jadi coba nanti kita perhatikan. Saya yakin jangan udah nikah yang nikah semua. Jika kalau udah nikah semua, yang mestinya saat kita udah nikah, maka tentunya yang terjadi adalah kita mampu untuk mendudukkan pandangan dan sekaligus memelihara kemaluan.
yang satu jalan keluar. Wa malam yasnati. Kalau di antara kalian atau bangsa yang tidak mampu untuk melaksanakan nikah karena belum ba'ah tadi, fa'alaihi atasnya bisawm, yakni diperintahkan untuk berpuasa. Hendaklah dia berpuasa. Kenapa? Fa'innahu lahu wija'un. Ya, karena puasa itu dapat menjadi amin baginya. Ada dua kalimat di hadis ini. Yang pertama tadi ba'ah, yang kedua adalah wija'. Wija' itu dalam bahasa Arab kalau kita terjemahkan itu artinya dikebiri. Artinya logikanya orang yang berpuasa itu dalamnya nafsu harusnya gitu. Tapi kalau berpuasa kan masih suka nonton sesuatu yang baik atau bakalan asik gitu ya. Jadi puasanya perlu disempurnakan. Gitu ya. Bapak Allah, coba kita perhatikan. Jadi ada kata-kata ba'ah dalam hadis ini. Makna kata ba'ah adalah kemampuan untuk bersetubuh. Ya, kemampuan untuk bersetubuhannya normal secara fisik, berarti secara fisik itu sudah akhir gitu. Sudah mampu mengakhiri. Kalau laki-laki sudah bisa berdiri dan sebagainya. Ini sudah sunat dan yang tidak kamu ternyata ba'ah itu juga memiliki syarat bekal pernikahan. Ya, bekal pernikahan bukan sekedar materi, tapi juga ilmu tentang pernikahan. Termasuk juga materi gitu ya, materi yang cukup lah ya, walaupun tidak harus berlebih. Jadi Bapak Allah, maka pada kesempatan yang ini saya ingin kita mencoba mencermati kenapa sih dalam pernikahan kita ini yang tadi sudah jelas bagaimana Allah ingatkan kita dalam surat Al-Qur'an ini. Jadi salah satu tanda kebesaran Allah adalah bagaimana Allah menciptakan pasangan ya, telah anfal min anfusikum azwajan litaskunu. Yang Allah telah menciptakan pasangan dari golongan kalian litaskunu untuk sakinah wilayah atas kalian. Kemudian wajah bainakum mawaddah dan akan menjadikan yang berarti ini telah dan ini akan menjadikan mawaddah warahmah. Ya, yang berarti mawaddah. Maka Bapak Allah, insya Allah ada beberapa kumpulan ya, sehingga untuk bisa jadikan keluarga yang sakinah mawaddah ada 4 hal yang kita perhatikan. Mohon kita sedikit diskusi ya. Ada 4 hal yang kita perhatikan. Atau bahkan kenapa pernikahan kita ini yang semestinya itu menjadikan kita itu bisa menentukan pandangan saat menjaga kemampuan kita, tetapi kita masih suka gitu ya mengumbar pandangan kita atau bahkan kadang maaf ya kita memelihara kemampuan kita ini bukan semata-mata maaf. Mungkin kita nggak ada yang melakukan itu, maaf nggak sampai jajan, tetapi kita terbiayain sampai kita melakukan maaf, wanani misalnya, ya, atau bahkan itu termasuk beberapa yang kita tidak jaga maaf. Saya yakin ya, dari tadinya semua nggak ada yang jajan, tetapi mungkin ada di antara kita karena satu ketika mungkin pas melihat jauh dengan istri dan sebagainya, gitu ya. Ada satu keinginan untuk melakukan hal itu. Nah, ini termasuk bagian yang tidak mampu menjaga kemampuan. Maka dapat coba kita perhatikan ya, bagaimana Rasulullah dengan satu sahabat kita semua untuk bisa mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Karena maka sebenarnya Rasulullah telah bersabda bahwa kalau kalian ingin melihat surga di dunia adalah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Nah, saya ini misal Rasulullah. Jadi kalau dia bisa merasakan surga di dunia itu dan dia ini keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, istrinya soleh gitu ya, kemudian anaknya soleh-solehah gitu ya. Digambarkan lagi dalam sebuah hadis tertentu disebutkan bahwa ciri keluarga sakinah itu pasangannya suami istrinya soleh-solehah gitu ya, kemudian rumahnya luas gitu ya, kendaraannya tidak mogolan gitu ya, sebetulnya itu, kemudian pekerjaannya tidak terpisah. Ini ada hadis yang secara tersurat mengatakan itu. Baik, Bapak Allah, apa itu? Yang pertama, sahabat kita Rasulullah bersabda dalam sebuah hadisnya yang idza aradallahu bi abdatin khairan faqaha bihi. Jadi dasar yang pertama ya bagaimana Rasulullah bersabda barang siapa ketika Allah ingin menjadikan seseorang pribadi itu baik, maka faqaha bihi, Allah akan menjadikan dia fakih beragama. Maka keluarga sakinah mawaddah akan kita capai, akan kita raih. Maka yang pertama kita jadikan agama sebagai
benar-benar menjadikan pribadinya itu pribadi yang fakih terhadap beragama. Siapa orang yang fakih beragama itu? Orang yang memiliki keilmuan yang cukup untuk beribadah, orang yang memiliki kekuatan yang kokoh untuk berakidah. Itu namanya orang yang fakih terhadap beragama. Jadi bukan sekedar dia ahli ibadah, tapi ilmunya kurang tidak boleh. Ada banyak kisah ini yang kita dengar. Betapa misalnya ada orang yang tidur di depan pintu sana, tidur dengan ilmu. Di depan sini ada orang yang sedang sholat gitu ya, tapi tidak dengan ilmu. Sehingga setan yang mau masuk goda dia ini. Banyak kita tahu setan kan bisa lawan dia, tapi setan itu ada bisa goda depan karena ada orang yang tidur di depan pintu atau di depan sofa. Kenapa? Karena tidurnya dengan ilmu. Sedangkan sholat ini dia sebenarnya mudah sekali goda orang seperti ini karena dia sholat tidak dengan ilmu. Jadi tadi Bapak, yang pertama, kalau dari yang sakitnya mau maka jadikanlah agama sebagai fondasi. Karena Rasul bersabda, barang siapa yang akan diinginkan Allah menjadi pribadi yang baik, maka faqaha dia adalah faqih dalam beragama. Maka dia akan menjadikan seluruh aspek kehidupan ini ya berdasarkan pemahaman agama yang benar. Baik, yang pertama. Pertanyaan yang kedua, Pak. Ini Rasulullah bersabda ternyata yang kedua adalah cinta. Hati-hati dengan cinta. Ya. Karena apa sabda Rasulullah? Ila atau lebih ahli baik yang ibadah ya. Kalau tadi ibadah pribadi maka sebutkan sini ila Allahu ketika Allah menginginkan bi ahli baik yang pada anggota keluarga yang khair baik. Nyatakan apa sabda Rasulullah? Adkhala alaihi rifqah. Maka Allah memasukkan seluruh anggota keluarga rifqah, cinta. Ya, ternyata cinta menjadi kunci yang kedua untuk menjadikan kita keluarga yang sakinah mawaddah. Ya, untuk menjadikan pernikahan kita ini tidak menjadi laki-laki yang jelalatan nantinya atau bisa menjaga keluarga. Ternyata cinta. Tiba-tiba begitu habis begitu nikah langsung menyatakan aku cinta padamu. Oke, tapi belum itu masih salah, masih cinta global ya. Jadi cinta itu tidak bisa begitu ketemu langsung nyatakan aku cinta padamu, itu global, itu bohong. Ya, sehingga Islam memberikan satu tahapan ya, yang cinta nanti sebenarnya digambarkan di Al-Quran itu sebenarnya puncaknya di guna ibasulaku, waktu ibasulah ya. Dia adalah pakaianmu dan kamu adalah pakaian bagimu. Itu Al-Quran gambarnya begitu indah. Itu cinta. Tetapi kemudian juga sangat tidak bisa serta-merta. Coba kita katakan ya. Yang pertama ternyata untuk kita akan memiliki cinta kepada istri kita, para pasangan kita, siapa ibu dan para bapaknya, suaminya itu maka harus saling mengenal, ta'aruf. Jadi betapa Allah ciptakan kita berbeda bersuku, berbeda keluarga dan sebagainya, yang tentunya pasti banyak perbedaan. Maka di sini ta'aruf. Subhanallah Bapak Ibu. Kalimat yang digunakan Rasulullah itu adalah kalimat aktif, bahkan proaktif, bukan kalimat pasif. Ya. Sehingga ini bukan satu hal yang menuntut, bahasanya misal sebagai suami ya. Tapi kok ini, dia kenal nggak boleh. Tetapi yang dituntut oleh Rasulullah adalah yang kita mengenali istri atau pasangan dan istri mengenal suaminya. Jadi ada proaktif, dita'aruf. Misalnya, kapan waktunya, seberapa lama, tidak ada batasan sampai kita meninggal. Karena sebenarnya naik turunnya hati itu kan juga kita nggak tahu. Tetapi setiap saat kita terus bagaimana mencoba memahami atau mengenal pasangan kita. Yang targetnya, yakni pada tahapan berikutnya, yakni tafahum, yaitu saya memahami. Bapak Ibu, ya, indikasi memahami itu simpel sebenarnya. Ya, jadi bukan sekedar maaf contoh lainnya sebenarnya masalahnya jelek. Memang jadi karena sederhana ternyata saya sudah tahu apa itu mas sampai lahir di Sidoarjo misalnya tanggal sekian, bukan sekedar itu. Atau bahkan berikutnya, maksudnya kalau kesukaan sana ini maksudnya itu sudah mulai mengenal, ya, sudah mulai ada memahami. Tetapi ternyata
indikasi bahwa kita saling memahami adanya takliful qulub, ikatan hati. Itu baru saling memahami. Jadi menurut saya contoh yang paling sederhana begitu jenengan nggak apa-apa sama juga sama lagi di kantor gitu ya, kemudian lagi merasakan kenikmatan ya. Itu yang teringat akan istrinya, akan baik. Begitu juga sebenarnya untuk saya mengatakan satu kesulitan itu istri di rumah itu merasakan karena kegiatan hati. Jika ada kisah kemarin, ini kisah nyata suami istri. Jadi si suami ini ustaz kebetulan beliau dapat tugas khutbah di satu masjid. Jalan dengan khutbah, HP-nya ketinggalan, HP-nya mandi cas dan mandi cas. Kemudian beliau datang Jumatan dan khutbah di tempat yang biasa dia nikah sama istrinya. Ada bakso di dekat kawan, yang kelihatan ada bakso. Akhirnya karena hari di rumah, istrinya WA aja, Mas tolong nanti pulang dari masjid jangan belikan bakso. Pede lah itu. Padahal suaminya tak tahu apa yang dia dijaz. Dan tapi ternyata begitu suaminya habis sholat, langsung teringat bakso inilah ada kenangan tersendiri. Betapa senangnya istri kalau nanti belikan bakso, tak kasih surprise. Ya kan, jadi istrinya yang tadi pengen berikan bakso pada suaminya, hatinya di rumah dicas. Tapi suami mungkin dia tahu nih, saya nggak terlambat. Terus ya kemudian ternyata suami ini dia memberikan bakso. Nah, dia pulang karena namanya sukses orangnya, itu disembunyikan pulang lagi. Disembunyikan di belakang. Kemudian dia datang ke rumah, Waalaikumsalam. Ya begitu suaminya buka itu dia tunjukkan, halo gini ya, surprise. Isinya dalam bel gitu. Kok bel? Loh saya mah dia tunjukkan belanya. Ini biasanya untuk diberikan bakso. Dia bilang apa itu? Ceritanya bisa selalu ini kisahnya saya kita mengalami kalau memang kita benar mencoba memahami istri kita dan sampai ada di dalam takliful ikatan. Shalom ya. Kalau dari ada ikatan hati seperti ini Bapak, itulah yang namanya cinta. Itu yang namanya cinta. Itu ada saling memahami. Maka orang yang seperti ikatnya akan kuat. Dan yang muncul adalah at-ta'awun. Ya ini akan saya ingin membantu ya, bekerja sama. Ya, tidak ingin membebani. Ya jadi situ setelah ta'aruf maka saya memahami yang ikatan hati yang namanya cinta ini, maka muncul keinginan ta'awun. Jadi saling bekerja sama. Jadi perintah Allah itu apa? Ya dan namamu ta'awun ala birri wa taqwa wa la ta'awun ala ismi wal udwan. Ini katanya Caimin yang kemarin hasil psikolog ya. Ayatnya muncul dengan Pak Aris katanya sih. Baik, jadi di sini akhirnya muncul apa? Muncul bahwa orang yang punya saling memahami, akhirnya yang terjadi bagaimana dia ini senantiasa bekerja sama untuk saling meringankan tugas suami istri tanpa diminta. Gitu Bapak Ibu Allah, manakala ini sudah terjadi. Ya. Itulah yang muncul menjadi kata kafir, menyatu. Menyatu, makanya kalau sering kita dari Jawa itu ada istilahnya gawong gitu. Gawong itu kan sigaretnya. Dan itu betul. Jadi betapa saat pasangan kita merasakan satu rasa yang tidak nyaman, kita itu tidak nyaman. Pernah nggak yang menjumpai istrinya sakit tapi laki juga ada ngopi di luar? Banyak. Berarti belum sakit malam. Kalau ini nggak bisa, salah lah. Jadi mulai kita bahas. Ini itu kata-katanya kita menyatu. Maka disebutkan dapatkan guna dibasullaku waktu dibasullahna. Ya. Ya, kamu akan pakaian untuk suamimu dan suami akan pakaian untuk istrimu. Kalau dari istilah pakaian ini udah luar biasa nih. Jadi bukan sekedar untuk aurat tapi juga keindahan dan sebagainya. Dan puncaknya Bapak Ibu, bukan sekedar takut, bukan sekedar menyatu, tapi ikhtar. Apa yang ikhtar mendahulukan keinginan pasangan kita. Ya, sama-sama beli baju. Itu bukan rebutan beli baju. Aku ambil di sini ya, antar. Jadi kamu pilih yang mana dulu.
isinya gitu, nggak jadi ini jadi atau sama oke. Baik, jadi Bapak Ibu, itulah cinta. Itu jadi kita yang kedua. Ya sebagaimana Rasul sampaikan tadi, yakni kita atau bi ahli baitin khairan adkhala ala liqa ya. Ketika Allah ingin menjadikan keluarga itu baik, maka Allah memasukkan di dalam anggota seluruh keluarga ini cinta. Dan ternyata Bapak Ibu, pilar yang ketiga untuk menjadikan keluarga yang sakinah mawaddah, karena tema kita tadi yakni doa. Untaian doa itu menjadi satu lantunan yang tidak pernah terputus. Jadi, saya ingin kita pahami bagaimana Allah beritakan udhuni astajib lakum. Ya, berdoa padaku pasti aku kabulkan. Apalagi saat kita bicara dua kalimat syahadat ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu menjadikan Allah adalah satu-satunya yang kita harapkan. Ya. Atau bahkan dalam Al-Fatihah kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, kita hanya pada Allah aku menyembah dan hanya pada Engkau ya Allah aku mohon pertolongan. Maka sakinah mawaddah atau pernikahan yang diharapkan ini dan pernikahan yang benar kita menggantungkan sama Allah, menggantungkan Allah dan hanya yang lainnya. Maka doa itu terus kita lakukan. Allahumma ja'alni ya usrah sakinah mawaddah. Allah menjadi dalam baiti jannati. Itu doa itu terus kita lakukan setiap habis sholat kita, baik sholat wajib maupun sholat sunnah. Itu yang ketiga. Pertama atau mencari fondasi, yang kedua cinta, yang ketiga adalah doa, yang terakhir berdoa. Kita semua sadar, kita semua tahu bahwa pernikahan yang ideal itu yang memisahkan adalah kematian, bukan perceraian. Ini satu ini, jadi ini salah satu ciri keluarga saling mengharap. Apakah perceraian tidak saling mengharap? Bisa jadi itu jadi solusi untuk memutus dan mengambil yang lain, gitu ya. Tetapi lagi-lagi pernikahan yang ideal yang memisahkan adalah kematian, bukan perceraian. Maka untuk sahabat itu yang harus dilakukan oleh suami atau siapa pasangan yang dia akan memberikan yang terbaik untuk pasangan. Jadi benar menghilangkan celah dalam dirinya untuk sana. Sama ada satu hadis yang kita baca di sini. Tidak tahu kalau jangan belum bisa dilakukan nanti setelah kajian ini. Mestinya berarti setelah kajian. Kalau itu nikah hawadis sebuah firman makhur ya. Saat terima nikahnya Mbak Evi binti sama Mas Mahir dengan mas kalian tersebut bayar tunai ya. Itu mestinya itu masuk akal. Disunahkan sholat bareng. Kemudian setelah sholat itu sang istri dipegang kubur-kuburnya. Mohon maaf, nanti kita lihat di sini. Yang intinya ya Allah, jadi kami mohon kebaikan antara kami berdua dan persatuan kami dalam satu kebaikan. Dan juga kami berlindung kepada Allah dari keburukan kami. Jadi menyadari betul masing-masingnya keburukan yang hindarkan kami dari keburukan yang terjadi. Dan saya nanti bisa diamankan ini. Kalau dulu belum berbahasanya, karena bisa jadi pengalaman kadang-kadang muncul lah. Pak Ibu saya. Jadi Bapak itu artinya yang keempat ternyata tadi bagaimana kita memberikan yang terbaik untuk pasangan kita. Contoh paling fenomenal, yakni pasangan siapa? Abu Salamah dan Abu Salamah. Ya, jadi pasangan yang fenomenal itu malah justru bukan pasangan Abu Bakar dengan istrinya, makanya tidak ada kisah gitu ya. Abu Bakar dan istrinya secara khusus, atau Umar dan istrinya, malah ada satu kisah kalau Umar dan istrinya yang menjadi fenomenal itu kenapa? Ada sahabat yang mau melaporkan karena dia diomel istrinya datang ke Umar, itu dibantu dari istrinya ngomel ya. Ini ada fenomenal kan? Sehingga dia jadi satu pembelajaran. Tetapi kisah yang saya mengenai sahabat adalah yaitu Abu Salamah dan Ummu Salamah. Siapa mereka? Mereka adalah pasangan sahabat yang sampai si Ummu Salamah itu bersumpah dengan Allah. Jadi karena dia melihat kebaikan suaminya yang luar biasa itu, yang dia bersumpah, wahai suamiku demi Allah. Ini bersumpah dia, ya wahai suamiku demi Allah, saya tidak akan menikah jika Allah mentakdirkan engkau menikah dulu. Soalnya ini istri yang
menyadari betul bahwa suaminya itu sangat luar biasa dan sudah mencarikan tandingannya di luar. Tapi suami yang baik, bukan malah ngancam, wah bagus gitu. Kan ada ini, nanti kalau minta jangan aku loh, ada situ. Ini tidak. Yang dilakukan Abu Salmah, anak wahai istriku, jika engkau cinta akan diriku, cabut sumpah itu. Kenapa? Karena Allah melarang itu. Allah dan Rasulnya melarang itu. Jadi, sehingga Ummu Salamah karena itu terbuktilah kalau bisa kita akan dengan syarat. Dia mencatatkan tadi yang dapatkan suami yang lebih baik daripada Allah. Sehingga kepada Allah Abu Salamah ini meninggal di medan perang sehingga bersahid. Maka si Ummu Salamah ini jadi janda. Dan Ummu Salamah ini bahwa selain cantik, itu terkenal lembut dan juga benar-benar pengusaha. Sehingga banyak yang suka. Karena orang yang kualitas seperti ini, sahabat sembarangan tidak berani datang ke melamar. Artinya dengan melamar Umar. Yang melamar kamu kan loh, yang besok Umar itu sudah ya kaya ya, sembarangan itu bagusnya. Walaupun di atas hatinya sangat lembut. Tapi datang pada Ummu Salamah untuk menyampaikan keinginan dia untuk melamar ya, apa jawabnya? Wahai Umar, mohon maaf, engkau tidak lebih baik dari suami. Kenapa? Karena kesan terindah yang diberikan Abu Salamah pada istri. Karena di dalamnya Abu Bakar mungkin yang merasa lebih baik dia datang ke Allah menapakkan Ummu Salamah. Karena Ummu Salamah ini adalah sahabiah yang baik dan berdiri dan sebagainya. Maka Abu Bakar datang ke Allah menyampaikan keinginannya. Jawabannya sama. Mohon maaf Abu Bakar, engkau tidak lebih baik dari suami. Dia lain. Abu Bakar yang seperti itu dikatakan tidak lebih baik daripada suaminya. Ini kenapa? Ya, bisa kita kaitkan bahwa kalau istri kita nanti kita meninggal ya, kemudian istri kita tidak menolak nikah lagi, tapi dia mengingat kebaikan-kebaikan kita sehingga menjadi doa kedua. Jika dalam Rasulullah itu saat istri kita membicarakan kebaikan kita menjadi doa untuk kita, itu langsung mengalir malam berikan saya. Akhirnya Rasulnya kepada Musalamah. Sehingga dia tidak mungkin Musalamah kata ya Rasulullah itu tidak beda dari Islam, tidak mungkin. Tetapi dia besok tidak langsung diterima. Karena Rasulullah karena apapun yang dilakukan seperti wahyu ini. Lalu misalnya dia Rasulullah, mohon maaf, saya punya banyak rezeki. Saya takut merepotkan Allah. Ini bahasanya bisa. Jadi beda biasanya dengan kamar rezeki. Maka Rasulullah sampaikan kepada tentang Allah, maka harus diterima. Yang mana itu Ummu Salamah ini juga kemarin putri saya tanya ada nggak kisah dua sahabat yang suami istri dari biasa menjadi luar biasa? Ada. Jadi Abu Salamah dan Ummu Salamah. Jadi beliau ini hanya menjadi ulama di generasi kami. Ya. Yang ulama ini pula yang mencanangkan pertama kali bahwa perbudakan di zaman itu dihapuskan dan mereka menjadi contoh. Ini coba nanti di rumah lagi cinta. Saya kan udah ada yang tahu lagi. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kita sampaikan bahwa untuk memperoleh cinta itu diawali dengan ta'aruf. Betul begitu Ustaz. Jadi ta'aruf dulu, perkenalan dulu, baru saling mengenal, kemudian baru kita untuk menimbulkan kasih. Nah ini yang kasus ya. Kasus biasanya anak muda, kasus apa itu biasanya setelah perkenalan kemudian misalnya mengenal lebih dalam akhirnya cinta. Nah pada saat sudah menentukan mau nikah itu tidak mendapat restu dari orang tua salah satunya. Nah kemudian akhirnya yang perempuan atau orang itu tidak mau diputus, diputus tidak mau karena sudah kadung jatuh cinta. Akhirnya si laki-laki ini sudah karena taat sama orang tua karena tidak mendapat restu dari orang, akhirnya ya sudah anak saja sebagai saudara saja.
ya apa nggak jadi kawin. Nah, bagaimana kasus seperti ini? Apakah mungkin belum berjodoh atau bagaimana istilahnya? Iya, baik. Yang dimaksud dengan taruh ini bukan taruh model pacaran yang selama ini, itu tidak boleh. Itu jelas sekali banyak saya larangannya ya. Jadi pacaran untuk apapun itu dilarang dalam Islam. Ya, karena di situ satu mesti terjadi apa namanya? Yang kedua ya, kedua yang ketiga adalah setan. Yang dua pasti terjadi satu kebohongan. Ya. Kemudian yang tidak kalah penting mesti terjadi satu perzinahan, walaupun tidak sampai berhubungan suami istri, berzina, zina mata, zina persetubuhan dan sebagainya. Itu jelas. Maka yang dimaksud dengan ta'aruf ini, itu yang pertama ta'aruf pranikah atau pranikah itu dibolehkan, tapi tentunya dengan beberapa aturan. Jadi nanti kita juga coba ya. Kalau di hari ini tidak ada, cuma kita akan ini salah. Jadi satu kali kan Rasulullah itu ada satu yang katanya Rasulullah saya mau menikah dengan si Fulana, seorang wanita. Maka Rasulullah tanya, apakah kau sudah pernah melihatnya? Belum. Oh, kalau itu kamu datang dia dan dia. Okay. Kemudian dia datangilah ke rumahnya, tapi sang orang tuanya ditinggal. Orang tua si wanitanya, anaknya ditaruh di dalam kamar, orang tuanya yang menunggu, orang bapak ibunya di depan. Kemudian ditanya, ada apa kau datang sini? Oh, belum nikah. Maka disampaikan bahwa sesungguhnya Rasulullah telah memerintahkan aku datang ke rumahnya. Orang tanya sempat menolak ya, karena tidak percaya seperti itulah. Jangan-jangan kamu bohong. Tapi begitu sang putri ini dengar, maka dia langsung keluar menyampaikan ya wahai Nabi itu ya, karena ini perintah Rasulullah, maka saya harus melakukan. Karena keluar dan silakan jangan sampai dia. Bisa banyak kisah, termasuk satu ketika Rasulullah lagi dengan para sahabat seperti ini. Itu ada seorang wanita yang datang. Seorang pria datang dan ya Rasulullah, saya menyerahkan diriku kepadamu untuk menikah. Ini akhirnya membolehkan nanti Bapak Ibu wanita baik itu atau orang tua itu menawarkan putrinya kepada laki-laki soleh boleh. Tidak harus menunggu dilamar gitu ya. Boleh. Jadi nanti ada satu dalam syariat satu dibolehkan saat jenengan punya putri, kemudian kenal anak laki-laki yang soleh itu boleh ditawarkan kepada. Nggak harus menunggu dia datang. Jadi banyak saya pribadi teman-teman bapak ya, teman-teman saya kalau nyari menantu itu ya subhan hujat. Jadi saya kira sudah cukup ya populer. Tetapi mendapatkan itu tidak. Sehingga satu ketika teman saya punya anak perempuan, setelah satu hujat melihat ya ada anak laki-laki yang menuruti dia lagi. Dia ngomong sama-samanya, andaikan ya itu dia menantu kita. Baru ngomong kan? Anaknya adiknya si perempuan ini, si anaknya yang kecil itu bilang, oh itu kan dia bilang, itu temannya kakak. Ternyata mereka ada saling nata dalam artian nanti saling nata. So disampaikan dan dia terima nikahnya. Sehingga Bapak, taruh yang pertama, taruh pranikah ini ya dalam rangka karena keinginan untuk menikah, namanya taruh pranikah. Sehingga kalau kita sering dengar ini proses taruh antara suami dan istri itu, saya belum mengalami. Putri saya juga mengalami bagian proses itu semua. Tetapi taruh yang sesungguhnya adalah setelah pernikahan. Bukan makanya sehingga kasus tadi tak bukan terjadi bahwa sudah kadang jatuh cintrong kemudian akhirnya orang tanya nggak ada pernah terjadi dalam Islam, nggak ada, karena itu sudah salah. Apalagi sampai ya mereka sudah berpacaran sampai ke batas saya kalau dari itu semakin jauh dan tidak ada keberkahan. Kata Bapak ini jadi nanti kalau terjadi hal seperti itu ya ini harus dicek. Tetapi itu Islam menegakkan satu hal yang benar sesuai dengan aturan. Ya. Jadi taruh itu setelah juga baru itu harus. Yang di kenyataan kondisi sekarang itu kan sebelum nikah sudah kenal dulu ya. Tapi kalau yang menurut kami
perhatikan bagaimana Al-Quran mengingatkan kita dengan satu kalimat yang confident nasyaitonjin wa antan yahudu wa nasara hatta berkan tantan diambil nafsu. Jadi orang yang tidak Nasrani walan menggunakan kata aman tidak akan pernah ridho, ya, akan diri kita sampai kita tata dia itu mengikuti milah namanya, milah gaya hidup barangkali yang termasuk pada diri sekarang sampai keluar dari kalian. Tapi di sini ayat ini benar-benar Allah memberikan satu penegasan orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah rela sampai kita mengikuti milah atau gaya hidup. Pacaran merupakan gaya hidup. Juga banyak, salah banyak referensi masalah itu banyak. Sehingga terus yang namanya ta'aruf itu sebenarnya. Kalau saya mendidikan diri saya sendiri, saya mungkin ketemu sama istri itu ketemu lama, saya selalu ke rumahnya, ya. Artinya lewat data dan sebagainya, hanya butuh waktu 3 minggu sampai akad nikah. Sehingga betul belum kenal betul, ya. Hanya mengenal secara detail dia maupun keluarganya dan sebagainya. Sehingga saya putuskan berdoakan kan. Oke, sekarang sebulan saya tinggal di rumah sampean, ya. Hanya di rumah keluarga istri. Sebulan dia tinggal di rumah keluarga saya. Setelah itu berdiri sendiri. Itu ya kalau kan. Banyak sekali yang tidak normal. Dan saya tahu. Soalnya, insya Allah kalau cara yang benar pasti Allah akan satu mudah. Dan yang lebih penting Bapak, sama nanti kita akan jumpai bagaimana Rasulullah doanya adalah yang selama yang kita tahu. Barakallahu laka wa barakallahu wa jama'a bainakum fi khair. Ya saat itu masuk yang diriwayatkan hadis ini. Satu ketika Rasulullah wafat, belum nikah. Kemudian ada sahabat yang mengatakan semangat kau bahagia. Kita tidak mau. Saya tidak mau doa itu. Ada tidak oke? Saya tidak mau doa itu, ya. Karena doa yang tidak jelas. Tapi saya minta doa yang sebagaimana Rasulullah sadar barakallahu laka wa baraka alaika. Perhatikan dalam bahasa Arab yang pertama menggunakan la, yang kedua alaika. Barakallahu laka, barakah Allah laka atas la itu dari sesuatu yang baik. Jadi keberkahan di kondisi yang baik, banyak duit, sehat dan sebagainya, barokah. Begitu juga barakallahu alaika wa baraka alaika, dan keberkahan pada saat kondisi sebaliknya. Tidak punya duit, lagi sakit dan sebagainya. Jadi pada kondisi yang lagi penuh dengan kenikmatan, barokah. Ya, tidak mudah barokah. Karena menurut saya Bapak Ibu, kalau kita berjujur, saya coba mengikuti beberapa tokoh nasional kita ya, masih jauh sebelum dapat kekuasaan itu wah semangat kritiknya luar biasa. Belum dapat kekuasaan sama aja ternyata. Walaupun tidak semuanya. Ini contoh betapa satu kondisi yang menyenangkan itu jauh lebih menyenangkan daripada kondisi kurang menyenangkan. Nah ini ternyata Rasulullah itu adalah keberkahan di dalamnya. Wa jama'a bainakuma fi khair, dan mengumpulkan kalian berdua fi khair dan kebaikan dunia akhirat. Nasihat Pak. Cuma langsung saja Pak. Sekarang kan musim pilpres. Saya ini hanya masalah hibah. Yang diartikan hibah ini kita tuh membicarakan orang yang kita kenal, apa yang termasuk orang yang tidak kenal itu termasuk hibah. Misalnya kalau ngomong ini ngomong Jokowi, ngomong macam-macam, ada yang jelek-jelek itu apa termasuk hibah? Jadi hibah itu adalah membicarakan keburukan orang lain, bukan hanya segera membicarakannya, membicarakan keburukan orang lain, dan itu benar, itu baru sama lagi. Hibah itu adalah kita membicarakan keburukan orang lain, dan itu benar, dan itu benar ya. Ada ini? Itu orang yang kita kenal kan? Tidak harus dua-duanya. Tidak harus. Orang yang ngomong. Harus ya. Jadi kita dianggap hibah itu jika kita menjadikan keburukan orang, dan itu benar, itu hibah. Dan menurut saya bagaimana Rasul membandingkan, bukan hukum ya, membandingkan. Jadi saat kita menghibah seperti ini, itu dimisalkan kita seperti makan bangkai saudara. Tapi Bapak Ibu,
kita sedang membicarakan keburukan orang dan itu salah. Mana biar lebih hati-hati, dan itu salah, itu jadi fitnah. Dan itu fitnah. Makanya hati-hati kalau jangan misal dapat serseran gitu ya. Main semangat nih musuh nih, saya lagi gitu ya, dan dikonfirmasi itu. Ternyata itu salah, asu beri fitnah. Sehingga di dalam Al-Quran itu ada dua ayat yang bicara tentang fitnah. Yang pertama adalah fitnah itu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Penjelasannya tadi bukan nanti jadi. Di ayat yang lain dikatakan al-fitnah itu akbar minal qatl. Fitnah itu lebih besar daripada pembunuhan. Jadi nyata ini, jadi artinya dosanya orang membunuh itu ya dibunuh, disoskan. Dan fitnah ini lebih besar dari itu, lebih kejam daripada itu. Nah ini tadi monggo kalau lagi bicara walaupun mana ada di sekolah ini, saya pesan masa-masa itu sudah dari itu. Jadi kita jangan tahu masanya, saya yang baik saja. Walaupun dia mungkin kita tidak suka sambilnya, kalau ada berita kalau nggak mau ngasih kita saja. Kalau ada berita dulu jangan ikut ngasih, minimal juga. Ya, kalau salah jadi fitnah. Nah, jadi ini terjadi. Baik, ngatakan ini baru satu hadis ya, baru hadis. Soal banyak tadi coba pahaminya dan saya teruskan ngajak pada jenazah semua terkait 4 hal tadi karena penting banget. Karena tadi Rasul berikan satu penegasan ya, bahwa sesungguhnya surga dunia itu adalah keluarga yang sakinah mawaddah, dan sebaliknya neraka dunia itu adalah keluarga yang tidak sakinah tidak mawaddah. Itu pasti Bapak. Tidak bisa jumpai yang insya Allah kita tidak termasuk ya keluarga yang tidak sama itu neraka Bapak. Walaupun duitnya banyak, walaupun rumahnya bagus juga, itu neraka ya. Sebab Allah menderita dari hal tersebut. Baik, kita mohon pada Allah pada kesempatan yang ini, semoga yang pertama memberi dosa kita, memberi dosa kedua orang tua kita, memberi dosa para guru kita, dan memberi dosa para pemimpin kita, dan di tahun 2024 nanti Allah menghadiahi kita, mengkarenai kita memimpin yang adil, amanah, dan saleh. Amin. Yang kedua, kalau Allah semoga Allah jadikan pada kita pada yang sakinah mawaddah warahmah, kemudian putra putri yang soleh yang sama bahagia dan dapat ridho dari Allah SWT. Yang ketiga tentunya sangat khusus kita doakan saudara kita di Palestina. Saudara kita di Palestina, semoga Allah SWT membantu mereka, Allah menyelamatkan mereka dan Allah mengangkat derajat mereka. Alhamdulillah syaitan bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ahya'i wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'al usratana usratan sakinah mawaddah wa rahmah ya Allah. Allahumma ansurni mujahidin wal muslimin fi Palestina. Allahumma a'izzil muslimin. Allahumma zidna syuhada. Allahumma salimna wal muslimin. Allahumma hdina syiratal mustaqim. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa wa du'ain yusma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina jannatal abrar ya aziz ya ghafur ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Maaf, ihdinas siratal mustaqim billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.